Saya Frederikus Lustitulis akan memberikan catatan berkaitan dengan kekalahan tim nasional kita di round 4 kemarin. Saya memberi judul Mimpi Timnas ke Piala Dunia 2026 kandas di tangan Patrick Kluivert. Ambisi besar Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 gagal. Mimpi yang semula didukung oleh semangat nasionalisme dan euforia publik kandas di tengah jalan. Kerja keras Federasi PSSI di bawah Pak Erick Thohir dan juga pelatih sebelumnya pada ronde ketiga, yakni Shi Tae-yong atau STY, sia-sia juga. Peluang Indonesia seharusnya besar kalau pelatih Patrick tidak blunder saat memilih pemain melawan Arab Saudi. Jika saja dia menurunkan para pemain yang saat itu melawan Irak, seharusnya Indonesia akan memetik kemenangan. Tapi kita tahu bersama, para pemain yang diturunkan pelatih saat melawan Arab Saudi benar-benar membuat semua publik kaget. Dan dia menurunkan para pemain yang sebenarnya bukan untuk pertandingan sesungguhnya. Tetapi kalau kita melihat para pemain yang diturunkan seolah-olah dia masih uji coba. Itulah potret saat kita melihat pertandingan melawan Arab Saudi. Nah, setelah kalah melawan Arab Saudi, banyak beredar isu, ya, pelatih Patrick masuk angin. Apakah kabar itu benar? Sampai saat ini belum terbukti, tetapi perlu dicek kebenarannya. Rumor itu semakin kencang karena Arab Saudi merasa saat di GBK dipermalukan Indonesia dengan skor 2-0 dan saat itu dilatih oleh Shi Tae-yong atau ST. Lalu banyak pihak berpendapat kalau saat itu masih ST, tentu isu adanya bisik-bisik dalam hal ini atau bisa dikatakan mafia bola tidak bisa mempengaruhi seorang STY. Kenapa? Karena memang budaya Korea itu tidak sesuai dengan budaya yang mereka miliki. Mereka sangat anti dengan kompromi, mereka sangat anti dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka betul-betul menjunjung tinggi profesionalisme dalam sepak bola. Lalu pertanyaannya, kenapa Shi Tae-yong dipecat? Nah, siapa yang tahu sampai hari ini pemecatan STY sampai
ada pergantian ke Patrick, itu tidak jelas alasannya. Nah, kalau kita mendengar penjelasan PSSI bahwa pemecatan STY itu disebabkan karena pertama adalah faktor bahasa, dan yang kedua adalah berkaitan dengan konflik dengan para pemain. Tapi alasan yang disampaikan PSSI itu dijawab oleh STY dengan prestasi pada waktu itu. Saat di lapangan dia mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0 karena isu perpecahan tidak harmonisnya antara pemain dan pelatih itu saat bermain di melawan Cina maupun melawan Bahrain. Nah, apabila itu kita aminkan pernyataan PSSI itu, ya, kenapa para pemain saat mengalahkan Arab Saudi, mereka setelah menang dan mereka senyum dan mereka memeluk yang namanya STY itu? Nah, kalau semacam itu berarti argumentasi atau penjelasan PSSI itu gugur, karena memang terbukti di lapangan baik-baik saja, ya, karena bisa mengalahkan Arab Saudi. Jadi sebenarnya siapa sih yang jujur? PSSI kah? Atau siapa? Itu kita sampai hari ini nggak paham. Nah, lalu kehadiran pelatih Patrick sebenarnya juga banyak pertanyaan, karena saat beliau dipilih menjadi pelatih, banyak juga orang bertanya, apa sih prestasi dari Patrick? Kalau prestasi sebagai pemain sepak bola pada zamannya, kita harus katakan bahwa memang Patrick luar biasa. Tapi prestasi menjadi seorang pelatih, ya, belum menunjukkan prestasi yang baik seharusnya. Tetapi PSSI membeli beliau. Ya, pada waktu itu orang tidak terima, tetapi mencoba untuk diterima, dan memang beliau mengantarkan sisa pertandingan, mengantarkan Indonesia ke round 4. Nah, jika pencinta sepak bola hari ini, ya, setelah kekalahan di round 4 meminta Federasi PSSI supaya Patrick diganti, tentu masuk akal, karena sebagai pelatih dia tidak sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026 sesuai dengan mimpi pencinta sepak bola Indonesia. Nah, kenapa pencinta sepak bola Indonesia apabila permainannya baik dan para pemainnya bisa menjaga pola permainan dengan sistem yang baik, maka saya yakin pencinta sepak bola tidak akan melakukan kritik terhadap pelatih. Tetapi pelatih sekali lagi menurunkan para pemain yang buruk saat melawan Arab Saudi, dan semua kita tahu. Nah, itu berarti Patrick tidak bisa menganalisa kekuatan tim lawan, yakni Arab Saudi. Atau memang beliau sengaja
Sehingga pemain yang diturunkan melawan Arab Saudi tidak sesuai dengan harapan pecinta sepak bola dan juga tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kekuatan tim lawan. Nah, itu berarti memang Patrick layak dievaluasi dan tentu diganti. Sepak bola adalah cabang olahraga yang dicintai. Ya, setelah kita lihat menuntaskan puasa 32 tahun, pencapaian medali emas sepak bola di SEA Games 2023. Ya, gairah terhadap cabang sepak bola ini memang melonjak tajam. Ya, melonjak tajam. Target pun dinaikkan, bukan sekedar juara regional, melainkan ingin menjadi bagian dari sepak bola di Piala Dunia, yakni sepak bola terbesar sejagat. Sayangnya memang semangat regenerasi tampak dikaburkan oleh jalan pintas. Ya, akan terlihat bahwa naturalisasi pemain asing, meskipun memang dengan dalih bahwa mereka memiliki garis keturunan Indonesia. Harapan masuk ke pentas dunia memang layak dimiliki Indonesia. Data World Football Report 2022 yang dirilis oleh AC Nielsen menunjukkan bahwa 69% populasi Indonesia adalah penggemar sepak bola. Di tingkat ini, angka ini hanya berada di bawah Vietnam 75% dan Emirat Arab 70%. Maka tidak heran keberhasilan tim U22 saat itu meraih emas di SEA Games 2023 menjadi perayaan nasional bagi kita sebagai pencinta sepak bola. Karena itu para pengurus PSSI menurut saya segera setelah pertandingan melawan di ronde 4 gagal, segera melakukan evaluasi, dan menurut saya keputusan yang paling pas dan sebagai obat bagi para pencinta sepak bola Indonesia, Patrick harus dipecat. Dan kita berharap Patrick juga seharusnya tidak perlu ditunggu dipecat, tapi dia mundur, merasa bersalah tidak mengantar Indonesia untuk ke Piala Dunia 2026. Para pencinta bola tentu 100% tidak mungkin menyalahkan para pemain, karena kita tahu penentuan para pemain adalah pelatih yang bertanggung jawab, dan kita berharap bahwa Patrick rela mundur apabila dia mencintai sepak bola Indonesia. Bangkitlah sepak bola Indonesia, mimpi saat juga akan kita raih. Salam